Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajin Hanifah, Prodi Manajemen A dengan NIM 210111521. Di sini saya akan membahas rangkuman yang dimana telah saya dan rekan-rekan kelas saya presentasikan dalam pelajaran Bahasa Indonesia yang didoseni oleh Ibu Darmina Darus sebagai tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu hakikat bahasa Indonesia, yang kedua ejaan yang disempurnakan, yang ketiga kata, istilah, dan diksi, dan yang keempat kalimat. Materi pertama yaitu hakikat bahasa Indonesia. Pada hakikatnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional Indonesia dan sarana untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Namun, kemampuan itu tidak hanya dibawa sejak lahir dan dikuasai dengan sendirinya, melainkan harus dipelajari. Tanpa bahasa, tidak akan mungkin manusia dapat berpikir lanjut serta mencapai kemajuan dan teknologi seperti sekarang ini. Materi yang kedua yaitu ejaan yang disempurnakan. EYD, ejaan yang disempurnakan, adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan. Mulai dari pemakaian huruf, diantaranya mengenal huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, dan huruf kapital. Dalam EYD terdapat aturan-aturan untuk dapat disebut ejaan yang disempurnakan, yakni pemenggalan kata pada kata dasar, penulisan huruf seperti penggunaan huruf kapital atau huruf besar, huruf tebal, dan penggunaan huruf miring. Penggunaan kata dalam penulisannya pun perlu diperhatikan, seperti kata dasar, kata turunan, kata depan, dan bentuk partikel. Materi yang ketiga yaitu kata, istilah, dan diksi. Kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama bagi seorang pengarang maupun untuk penulisan gagasan serta ungkapan. Penguasaan dalam mengolah kata juga menjadi faktor penting untuk menghasilkan tulisan yang indah dan enak dibaca, sehingga makna dengan tepat pada setiap pilihan kata yang ingin disampaikan. Diksi adalah kemampuan penulis untuk mendapatkan kata agar dalam pembacaan dan pengertiannya tepat. Pembentukan kata atau istilah adalah kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Materi yang terakhir yang keempat yaitu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dan wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh dalam wujud lisan. Kalimat diucapkan dengan suara naik turun, dari keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan ataupun analisa bunyi ataupun proses fonologis lainnya. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Spasi yang mengikuti tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru melambangkan kesenyapan. Kalimat dapat dikatakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada jumlah klausa pembentuknya, yang kedua bentuk atau fungsi isinya, yang ketiga kelengkapan unsurnya, dan yang keempat susunan subjek predikatnya. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Saya Nur Fajin Hanifah memohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan
dapat dimengerti, dapat dipahami oleh seluruh penonton maupun oleh ibu dosen saya yaitu Ibu Darmina Darus. Sekian, terima kasih.